Ya, tes. Oh, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Mari kita bagikan salam nasional kita, salam perjuangan kita, merdeka! Pada kesempatan ini, sungguh saya di dalam proses untuk mencari keadilan dengan tema sentral menggugat keadilan Satyam Eva Jayate. Hari ini telah datang representasi dari seluruh kader PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia. Mereka merupakan satu barisan yang menerima pesan-pesan perjuangan bahwa Indonesia seharusnya menjadi mercusuar dari keadilan karena kita mampu menyemaikan keadilan bagi bangsa-bangsa Asia Afrika. Karena itulah hari ini kepada seluruh simpatisan anggota dan PDI Perjuangan, ketika majelis hakim yang mulia akan mengambil suatu putusan, maka kami himbau agar semuanya tetap tenang dan tertib. Tetap berdisiplin sebagai banteng-banteng PDI Perjuangan moncong putih. Tetap taat pada hukum dan tidak boleh ada yang terprovokasi melakukan suatu tindakan-tindakan yang melanggar hukum meskipun kita tahu bahwa keadilan itu tidak mudah untuk diraih. Ini adalah proses politik daur ulang, ini adalah suatu pengadilan politik. Untuk itu teman-teman semuanya tetap tenang, teguh di dalam jalan hukum. Kantor partai pada tanggal 27 Juli 1996 diserang pun dengan brutal, kita tetap taat pada hukum. Karena itulah saya meminta teman-teman bantuan pers agar semua tertib kita jaga, kita bantu aparat kepolisian di dalam mengamankan proses persidangan kita warga yang sah dari Republik Indonesia ini. Kita warga negara yang tertib pada hukum dan apapun keputusannya tetap tenang. Karena kesabaran revolusioner adalah ciri sebagai banteng-banteng PDI Perjuangan dan percayalah yang namanya kebenaran akan menang. Satyam Eva Jayate. Terima kasih. Merdeka. Ya saudara, itu dia statement dari Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang juga terdakwa terkait dengan kasus Harun Masiku yang memberikan pernyataannya sebelum masuk ke dalam ruang sidang. Ia berharap seluruh kader dari PDIP yang hadir dari seluruh Indonesia bisa tertib dan juga tenang ketika hakim memutuskan vonis terhadap dirinya. Kita kembali ke pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Mas Heri Firmansyah. Mas Heri, dari pertanyaan sebelumnya yang saya sampaikan kepada Anda bahwa secara garis besar terkait dengan statement atau tanggapan-tanggapan dari sahabat ataupun dari tokoh yang mengirim pandangan hukum sebagai amicus curiae, ini terkait dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, menurut Anda untuk saat ini tidak terlalu banyak berpengaruh. Walaupun demikian tadi kita juga mendengarkan bersama statement dari Hasto Kristianto yang juga berharap bahwa seluruh kader PDIP yang hadir di ruang sidang untuk tertib dan teman-teman jurnalis juga untuk tertib dan tenang pada saat pembacaan vonis di sana. Apa yang memang bisa Anda tangkap dari statement terakhir mengajak seluruh orang, terutama kader PDIP dari seluruh Indonesia yang hadir, untuk bisa tertib dan tenang pada saat pembacaan vonis terhadap Hasto Kristianto? Mas Heri. Ya, tentunya walaupun doorstopnya tadi nggak lama ya, ada pesan yang ingin dikirim oleh Mas Hasto tadi ya, kepada internal di PDI Perjuangan dan juga pada hasil putusan sidang hari ini. Ya. Bahwa tadi dikatakan ini adalah pengadilan politik begitu ya, menurut beliau. Saya hanya mengutip saja. Nah ini berarti kan keyakinan dari awal sampai akhir Hakul yakin tim kuasa hukum termasuk di dalamnya Mas Hasto sendiri sebagai seorang terdakwa itu menyatakan bahwa proses ini dari awal apapun adalah berbau-bau politik, politisasi lah, kriminalisasi dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu kita garis bawahi dalam pesan tadi ya, termasuk mungkin ya sudah saya nggak tahu gimana, tapi kayaknya putusan ini dianggap akan menyatakan beliau bersalah begitu ya. Dari pesan yang tadi disampaikan itu ya harus siap yang terburuk intinya kan begitu ya.
Karena memang putusan ada 3 jenis, Mas Reza. Bisa saja putusan pemidanaan bersalah, atau putusannya lepas dari segala tuntutan hukum, berarti terbukti tapi perkaranya bukan perkara pidana, atau dia prispra, bebas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Sebelum palu hakim diketuk, maka masih ada kemungkinan 33,33% sekian itu masih ada kemungkinan terhadap putusan-putusan tadi. Tapi kan menarik kalau kita melihat kasus ini secara menyeluruh ya, dari proses pra-peradilan sampai pada putusan hari ini yang saya katakan di Jumat Keramat, yang biasanya KPK dulu menggunakan istilah Jumat Keramat itu untuk mentersangkakan orang. Nah, mungkin di zamannya Pak Firly agak putus itu istilah itu kan. Nah, hari ini beliau diputus di hari Jumat. Kita harus ingat itu, begitu ya. Kemudian di kasus Tom Lembong, ini nggak berusaha untuk cocokologi ya. Tuntutan yang kemarin kan 7 tahun nih, karena Tom Lembong baru seminggu yang lalu putusan. Hasto, itu tuntutannya juga 7 tahun. Itu menarik juga ya. Kemudian di pra-peradilan, waktu itu hakim tunggal kan. Nah, hakim tunggalnya berapa bulan kemudian terseret kasus korupsi. Dan sekarang tersangka. Nah, bagaimana kemudian membaca isi putusan hari ini dari hal-hal yang tadi yang kita sebutkan, itu kan tentu juga punya mungkin punya apa ya, ada relevansinya secara langsung ataupun tidak langsung begitu ya. Oke, Mas Heri, ini hakim juga telah masuk ruang sidang, para hadirin juga diminta untuk berdiri, dan nanti kita juga sama-sama, Mas Heri dan juga pemirsa, untuk mengikuti jalannya sidang vonis Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Tipikor Jakarta. Silakan dilanjutkan, Mas Heri. Kita mulai ya. Sebelumnya pada rekan pers, sebelum persidangan, mohon perhatiannya selama persidangan berlangsung tidak ada sesi foto-foto sampai selama putusan sampai selesai. Jika memang butuhkan, kami berikan waktu untuk mengambil gambar. Ya. Silakan rekan-rekan wartawan yang mengambil gambar sebelum sidang dibuka. Pak Hasto. Dicek kan, Pak? Dicek. Makasih. Terima kasih yang mulia. Kita mulai. Sidang tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Hasto Kristianto nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa sehat hari ini ya? Sangat sehat, alhamdulillah yang mulia. Sudah dalam berita acara lalu bahwa sekarang adalah acaranya pembacaan putusan.